Kajian ilmiah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji, alhamdulillah kita bisa kembali lagi mengadakan program podcast Kaula Muda, spesial Kaula Muda yang qadarullah cukup lama terhenti. Dan alhamdulillah per hari ini kita mulai lagi nanti secara reguler atau secara rutin di setiap Senin siang, tentunya ba'da zuhur kita mengikuti waktu zuhur. Kalau dulu mungkin di 13.30 kita sudah bisa mulai, tapi ini karena zuhurnya cukup lama sekarang ya Bang Eka ya. Jadi kita mulainya juga agak lama karena menunggu persiapan lagi. Dan alhamdulillah di podcast spesial Kaula Muda kali ini sudah hadir guru kita Ustaz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Juga ada Bang Eka Perhadian yang kita kenal sebagai konselor adiktif ya, Bang. Zat adiksi yang insya Allah nanti menimpali atau memberikan sedikit terkait mungkin yang berkaitan dengan pembahasan Ustadz atau faedah yang disampaikan Ustadz yang mungkin bisa ada kaitannya dengan konseling adiksi ataupun yang berkaitan dengan anak muda gitu ya Bang, karena kan podcast kita ini memang spesialnya Kaula Muda nih, yang kita harapin memang ini untuk jadi motivasi buat Kaula Muda kita di Medan dan sekitarnya atau yang menyaksikan program ini mendapatkan pelajaran gitu ya Bang, terkait gimana sih konseling terhadap anak muda gitu ya Bang, dan itu mungkin bisa nanti ditambah-tambahin ketika ada faedah setelah faedah yang disampaikan oleh Ustadz terkait pembahasan kita hari ini. Kita masih di sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang yang ada sekitar Nabi Muhammad SAW, dan kita masih di sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya Ustaz. Nah, baru pertama kali kemarin Ustaz kalau nggak salah, baru sekali pertemuan Ustaz. Lebih kurang dua ya Ustaz. Oh ya siap, dua kalau nggak salah. Saking lamanya libur. Baik Ustaz, langsung aja Ustaz. Umar bin Khattab di pertemuan ketiga tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tafadhol mashkur. Silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Biografi yang kita lanjutkan pada kesempatan kali ini, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan, streaming Medan Mengaji, terkait dengan keteladanan Umar bin Khattab kepada Nabi SAW. Karena memang ketika Umar bin Khattab membersamai Nabi SAW, beliau banyak mengambil pelajaran dan faedah yang besar. Ayat-ayat yang disampaikan, hadis-hadis juga demikian. Sampai-sampai beliau meninggalkan kecemburuannya, mengingat mengutamakan hadis Nabi SAW. Karena memang ini prinsip yang harus dipegang oleh seorang yang telah dia bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Itu ada 4. Ya, tatkala seorang muslim telah mengatakan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah, itu ada 4, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah tasdiqu fima akhbar, membenarkan berita-berita yang datang dari Nabi SAW, ta'atuhu fima amar, yang mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW, wa alla yu'bad illa bima syara', dan tidaklah beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang dipegang oleh Umar sampai kecemburuannya itu beliau singkirkan. Karena Nabi memang betul-betul mengenal sifat cemburunya Umar bin Khattab. Suatu ketika Nabi SAW diperlihatkan istana di dalam surga, dan di samping istana itu ada seorang wanita yang sedang berwudu.
Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang membawanya, milik siapa ini? Maka malaikat itu mengatakan milik Umar. Ya, ketika dikatakan milik Umar, Nabi SAW teringat dengan kecemburuannya, ya begitu besar kecemburuannya, maka Nabi SAW langsung beranjak dari istana tersebut, tidak ingin memasukinya, karena kecemburuan Umar yang begitu besar. Nah, berbicara tentang kecemburuan Umar yang beliau kesampingkan dengan hadis Nabi SAW, istri beliau yang bernama Atikah, ya, istri beliau yang bernama Atikah binti Zaid bin Amr, ini sering melaksanakan sholat berjamaah subuh dan isya di masjid. Karena memang para sahabiyah itu kalau sholat berjamaah hanya sholat yang kondisinya gelap, isya dan subuh. Dan dua kondisi inilah yang sangat berat bagi orang-orang munafik untuk mendatanginya. Nah, dalam kondisi yang gelap seperti itu, para sahabiah hadir, ikut serta dengan Nabi SAW. Tapi sholat-sholat yang terang, zuhur, asar, maghrib, ini mereka di rumah-rumah mereka. Karena sebaik-baik saf bagi wanita itu di belakangnya. Artinya semakin dia menyendiri, semakin dia melaksanakannya di rumah, maka ini lebih baik. Tapi Atikah ini, istrinya Umar bin Khattab, senantiasa, ya, beliau ini suka melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Umar cemburu tentunya. Cemburu ketika melihat istrinya keluar. Tapi rasa cemburunya ini mengalahkan, ya, perintah dan larangan Nabi SAW. Sehingga rasa cemburu Umar itu dikesampingkan dengan apa? Dengan meneladani Nabi SAW. Singkatnya, ada orang-orang yang mengatakan kepada Atikah, mengapa engkau keluar, ya, dari rumahmu menuju masjid? Padahal engkau tahu bahwasanya Umar itu punya karakter cemburu. Dia tidak pengen istrinya, ya, anak-anak perempuannya itu keluar, karena memang hukum asal seorang wanita itu berada di rumah. Ya, seperti itu dia. Dan keluarnya itu memang suatu kebutuhan yang mendesak, sehingga dia keluar. Nah, kemudian istrinya mengatakan, lantas apa yang menghalanginya untuk melarangku? Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, yang melarangnya adalah sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian melarang para hamba perempuan Allah memasuki masjid-masjid Allah. Jadi kalau ada wanita-wanita yang ingin melaksanakan sholat ke masjid, maka para suami nggak boleh melarang, asalkan keluarnya itu memang ke masjid. Tentunya seorang wanita ketika berangkat ke masjid ini ada dua hal. Yang pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, menghadiri majelis ilmu. Karena itu fungsi dari masjid itu. Jadi kalau dia keluar rumah dalam rangka dua hal ini, maka tentunya seorang suami nggak boleh melarang. Ya, karena apa? Karena ini larangan dari Nabi SAW. Dilarang, ya, para suami, ya, orang tua bahkan yang anaknya atau istrinya ingin ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, imma dia melaksanakan sholat, ya, atau dia menghadiri majelis ilmu di masjid, maka jangan dilarang. Karena ini ada kemaslahatan. Nah, sebab inilah Umar mengenyampingkan cemburunya. Untuk apa? Meneladani apa yang datang dari Nabi SAW. Iya, meneladani apa yang datang dari Nabi SAW. Nah, faedahnya, ya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban meneladani Nabi SAW ini suatu perkara yang mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, seorang pemuda ketika dia sudah berusaha untuk mendalami agamanya, maka dalam rangka menjalankan syariatnya, yang paling penting dia bagaimana meneladani Nabi SAW. Dan meneladani Nabi itu konsekuensi dari syahadat, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, maka kita contoh ini. Kita contoh Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga, yang syaitan saja ketika berpapasan dengan Umar dalam suatu jalan, dia akan menyingkir. Tapi ketika dibenturkan, dihadapkan dengan apa yang datang dari Nabi SAW, sifat cemburunya yang begitu besar, beliau kesampingkan. Karena apa? Cintanya kepada Nabi SAW.
beliau lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lainnya. Ya, sehingga karakter dia yang memiliki sifat seperti itu beliau redam dan beliau lebih mengedepankan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedahnya benar-benarlah kita sebagai seorang pemuda secara umum, kaum muslimin, kaum muslimat, yang kita ingin menjadikan teladan, ya, Umar bin Khattab dan para sahabat, mengikuti bagaimana mereka benar-benar mengikuti apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun itu bertentangan dengan kepribadian mereka, bertentangan dengan sikap mereka, tapi mereka lebih mengutamakan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini faedah yang pertama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan boleh dikombinasikan dengan Bang Eka nanti. Baik, Demikian. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita buka ke pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung di program podcast spesial Kaula Muda kali ini. Silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp atau line interaktif yang sudah disediakan. Bang Eka, gimana Bang Eka? Ini ada fenomena apa nih yang kita lihat nih kalau dari faedah pembuka yang disampaikan Ustadz Permana tadi tentang kecemburuan atau watak, kita bilang Ustadz, watak atau sifat kecemburuan Umar gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bersyukur kepada Allah yang hari ini kita udah bisa kumpul lagi terakhir. Alhamdulillah. Lama kali Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Nah, ini Masya Allah tadi Ustadz sudah menyinggung beberapa hal. Kalau anak catat nih di sini terkait taat kepada Rasul, kemudian beribadah sesuai dengan ajaran Rasul, bagaimana cemburunya Umar juga gitu kan, meneladani akhlak Nabi adalah mutlak gitu, garis bawahnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi anak muda hari ini nih Ustadz dan Bang Husnul, jadi beberapa waktu yang lalu Ana melakukan survei kecil-kecilan seperti di 4 kecamatan di kota Medan ini terkait bagaimana persoalan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan juga tentang kesehatan mental. Ini yang rada ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi dari kalau yang hasil riset Ana itu dari sekitar 160-an remaja usia sekolah SMA dan SMK itu 56,3% udah merokok dan mengkonsumsi alkohol di usia itu. Jadi kita bisa bayangkan gangguan sistem saraf pusat untuk menjadi tadi patuh, taat sudah pasti terdistorsi, udah tidak, rada sulit untuk anak-anak muda ini patuh. Kemudian sekitar 30%-an juga anak-anak muda ini menyalahgunakan obat batuk, obat anti nyeri gitu, dan terlibat di dalam proses-proses tindak kekerasan dan kriminal di masyarakat. Nah, jadi setelah ditelaah gitu, anak juga tanya, dalam tanda kutip kalau tadi kita minjem istilah patuh, ini anak-anak muda sebetulnya punya kepatuhan, tapi sayangnya kepatuhan kepada hal yang negatif. Jadi ternyata ada kelompoknya itu. Jadi ada semacam, mohon maaf, misalnya geng-geng itu di sekolah maupun di masyarakat yang memang geng ini mengkoordinir masyarakat, khususnya anak-anak remaja untuk tergabung di situ dan melakukan doktrinasi ya dengan cara tadi diiming-imingi status, bagaimana dia akan ditempatkan sebagai pimpinan kelompok di situ, misalnya, dan kemudian mengkonsumsi, dikasih zat-zat psikoaktif yang akhirnya menghilangkan kewarasan. Nah, yang menarik juga beberapa waktu yang lalu, Ana menghadiri satu pertemuan di Medan ini berbicara tentang kesehatan mental dan anak-anak muda. Jadi ternyata salah satu gangguan kesehatan mental hari ini yang banyak terjadi di anak-anak remaja dan anak-anak muda ini adalah gangguan kecemasan. Nah, lebih parahnya lagi, mereka ini kurang lebih sekitar 90%-an dari orang yang diriset waktu itu, 300-an lebih, tidak memiliki kemampuan diri untuk mengatasi stres dan kecemasannya itu. Bahkan 50 sekian persennya mereka memutuskan mencari solusi itu dengan menyakiti diri dan konsumsi narkoba. Ini kan jadi pada saat tadi Ustadz menyinggung tentang bagaimana kita mencoba taat kepada Rasul, beribadah sesuai dengan ajaran Rasul, Ana sedikit khawatir dengan situasi yang ada dari 2 survei tersebut, bahwa kondisi anak-anak remaja kita memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Bahkan untuk duduk anteng di sekolahnya aja dari survei yang Ana lakukan waktu itu agak sulit. Bagaimana konsentrasi itu cepat hilang,
kemudian bagaimana agresivitas mereka terhadap emosinya juga agak sulit untuk dikendalikan, hingga akhirnya pengajaran-pengajaran yang ada di sekolah ini sulit gitu. Nah, ditambah kalau misalnya memang kita berbicara tadi faedah yang Ustadz sampaikan gitu, bagaimana meneladani akhlak Nabi, bagaimana memunculkan rasa cemburu kepada hal-hal yang baik yang Nabi ajarkan, ini menjadi PR terberat kita untuk memperbaiki situasi anak-anak ini. Karena memang kecemasan ini ternyata kalau dilihat dari hasil survei kemarin itu, banyak anak-anak muda yang hari ini mengkonsumsi salah satu obat antidepresan lah gitu, Anda nggak mau sebut mereknya juga, untuk mengatasi kecemasannya itu. Jadi untuk duduk anteng aja dan menghilangkan cemasnya dia udah butuh zat psikoaktif. Dan ini yang menjadi prihatin itu adalah mereka mengakses obat-obatan ini bukan pada orang-orang yang punya kompetensi yang baik. Artinya mereka ada yang membeli di platform online, ada yang di black market juga gitu. Hingga akhirnya mereka tidak sadar bahwa sistem saraf di otaknya terganggu sama zat psikoaktif ini dan akhirnya membuat ketergantungan. Nah ini perilakunya memang jadi beresiko, dan beberapa kasus malah di hasil survei yang Anda lakukan itu sudah banyak teman-teman mereka ini atau anak-anak yang disurvei ini kehilangan kawan-kawannya karena apa? Satu, ada yang kena urusan hukum ditangkap, ada yang meninggal. Meninggalnya karena dua faktor lagi. Ada yang memang meninggal overdosis, ada yang meninggal karena tawuran. Aduh, nah ini dua-dua nggak bagus ya? Ya, dua-dua jadi prihatin. Jadi pas begitu tadi Ustadz memberikan kita faedah gitu, bagaimana anak-anak muda khususnya ceritanya Umar bin Khattab tadi punya spirit yang seperti itu. Ana jadi gimana caranya ini situasi yang, dan itu fakta dari hasil survei yang kecil gitu. Belum lama ini juga Universitas Gadjah Mada misalnya kemarin minggu yang lalu mengeluarkan sebuah survei tentang kesehatan mental di kalangan remaja. Kecemasan juga jadi masalah yang paling besar muncul di anak-anak muda ini. Nah sayangnya kecemasan ini tidak diimbangi oleh kesiapan orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dan mendampingi permasalahan-permasalahan dan stres-stres serta kecemasan yang dialami anak-anak itu, sehingga keputusan-keputusan yang tadi diambil akhirnya. Nah ini mungkin ya kita mungkin bisa tanya sama Ustadz ini bagaimana pelibatan keluarga ini dalam proses anak-anak, pengembangan anak-anak ini, karena memang hari ini faktanya untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang patuh, untuk menjadi orang yang bisa mengikuti apa-apa yang Rasulullah ajarkan, tentunya butuh kesehatan mental, butuh kesehatan psikologis, butuh kesehatan fisik gitu. Dan itu yang hari ini sudah banyak survei membuktikan bahwa terjadi fenomena anak-anak kita ini mengalami gangguan kecemasan. Nah, salah satu jalan untuk lari dari kecemasannya adalah menggunakan narkoba. Nah, ini yang akhirnya berdampak pada perilaku anak-anak ini. Baik, Masya Allah. Ustadz, gini, berarti ini apakah kecemburuan yang harus ditempah oleh para orang tua sekarang dalam menghadapi anak remajanya itu, apakah cuma sekedar, maksudnya kecemburuan Umar radhiyallahu anhu ini aja, keluar untuk ke masjid aja dia punya rasa cemburu gitu ya, Ustadz radhiyallahu anhu. Ini muda-mudi kita keluar nggak tahu kemana nih, orang tuanya nggak punya rasa cemburu. Ini seperti apa, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ini panjang pembahasannya kan, dan memang berbicara tentang kecemburuan dan kecemasan. Kita bahas dari kecemasan tadi. Para pemuda ketika dia mengalami kecemasan, ternyata salah tempat menghilangkan kecemasan itu. Sehingga mereka mencari tempat yang dianggap, oh ini bisa nih menuntaskan kecemasan. Gabung dengan kawan-kawan, dikasih sesuatu yang menggiurkan, hilang sesaat. Nah, ada kisah di zaman Nabi SAW yang dialami oleh salah seorang sahabat, begitu cemas. Cemas yang beliau hadapi itu karena apa? Terlilit hutang. Nah, apa solusi yang dilakukannya? Ternyata solusi yang dilakukannya adalah menuju suatu tempat yang namanya masjid. Jadi dia datang di waktu yang memang bukan untuk melaksanakan sholat wajib. Biasa di siang hari, seperti itu dia. Nah, dia menetap di masjid. Menetap di masjid, kemudian Nabi SAW keluar dan bertanya, kenapa engkau hadir di waktu yang memang bukan melaksanakan sholat? Dia katakan, duyun ya Rasulullah, hutang ya Rasulullah. Yang menjadikan orang itu cemas karena apa? Terlilit hutang. Kecemasan ini. Nah, ternyata sahabat ini mencari solusinya kemana? Bukan
menuju ke seseorang. Iya, tapi yang dia tuju kemana? Ke rumah Allah. Dan di sana dapat bimbingan. Lalu Nabi SAW mengajarkan satu doa kepadanya. Tidaklah engkau ini baca di pagi dan sore hari, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan ya hutang-hutangmu. Ya, cemas dari hutang. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kemalasan dan ketakutan, dari kebakhilan, dan dari hutang dan kezaliman orang. Ya, min ghalabatid dain, dari terlilit hutang, ya wa qahri rijal, dan penindasan orang-orang. Jadi di sana ada doa yang berkaitan tentang apa? Supaya dihilangkan hutangnya. Nah, diamalkan oleh sahabat ini. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bantu dia. Allah bukakan pintu-pintu rezeki, selesai hutang. Nah, kecemasan tadi, ketika dia mencari tempat yang benar, selesai masalahnya. Ya, tapi kalau dia mencari ke tempat yang salah, seperti tadi mengkonsumsi obat-obat terlarang, minum-minuman keras, sesaat hilang cemasnya, sesaat ketika rasa tenang itu sudah hilang, cemas lagi dia. Maka ini salah arah. Ya, salah arah untuk menuntaskan kecemasan dia. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau dia diarahkan, ya dia mengerti bahwasanya ini solusi kecemasan. Seperti apa? Menghadiri majelis-majelis ilmu. Tenang pada saat itu. Karena janji Nabi SAW. Ya, janji Nabi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan kepadanya. Cemas pada saat itu hilang. Karena boleh jadi ketika dia mendengarkan nasihat-nasihat, ya boleh jadi nasihat itu mengenai dia. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu dia. Jadi ternyata ada wadah tempat yang salah, yang menjadikan kecemasan itu tidak hilang, bahkan bertambah. Dan mengakibatkan apa? Keburukan pada seseorang. Nah, berkaitan tentang kecemburuan nih, yang harus dimiliki oleh orang tua, terutama kepala keluarga. Terutama kepada kepala keluarga. Nah, hari ini kecemburuan itu bukan hanya kepada anak perempuan saja, tapi hendaknya ditujukan kepada anak laki-laki. Ya, walaupun Nabi SAW mengingatkan kepada para orang tua, la yadkhulul jannata dayyuth, nggak akan masuk surga laki-laki yang tidak memiliki sifat kecemburuan. Seperti apa? Seperti anak perempuannya keluar rumah tanpa menggunakan hijab, boncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang penting nanti anaknya dikembalikan malam, apalagi kalau dibawain martabak Mesir, selesai semuanya. Nah, demikian. Hanya dengan itu, ya sudah, jaga putri saya ya. Ya, kalau udah dikatakan seperti itu, ini sudah dapat mandat nih, yang menjaga anak perempuannya. Selesailah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Nah, ketika hilang sifat cemburu dari orang tua, keluar rumah tanpa menggunakan hijab, kemudian bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ini terancam dengan hadis Nabi SAW. Nah, begitu juga dengan anak laki-lakinya. Tatkala anak laki-lakinya ya pergaulannya salah, kemudian nggak ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ketika tidak ada rasa cemburunya terhadap anak-anak seperti ini, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Karena anak itu titipan. Maka fahami sebagai seorang tua itu, dia punya tanggung jawab besar. Terlebih di saat sekarang ini fitnah begitu besar kepada anak-anak. Karena memang yang disampaikan tadi, yang disampaikan tadi bahwasanya ya anak-anak yang tingkat SMP, SMA itu sudah merokok, mengkonsumsi minum-minuman keras. Ini bukan tingkat SMP lagi, tingkat SD juga. Ya, tingkat SD juga seperti itu. Nah, ketika kita melewati ada beberapa orang anak di waktu malam, kemudian kita tahu ini anak-anak SD ini. Ya, kita tahu anak-anak SD, kemudian sambil di tangannya itu mengisap rokok. Kita katakan, kenapa masih kecil udah ngerokok? Iya om, udah bisa nyari duit sendiri. Masya Allah. Sudah bisa cari uang sendiri. Nah,
Jadi udah bebas. Ya, walaupun mereka apa namanya merokok itu cari-cari tempat yang aman supaya nggak kelihatan orang tua. Nah, makanya di saat sekarang ini peran orang tua dalam pendidikan anak itu begitu besar. Ya, jangan salah, apalagi dia melihat anak-anaknya ini bergaul dengan teman-teman yang ya nggak sehat. Ya, nggak sehat tanda kutip, semualah bermasalah. Ya, semualah bermasalah. Nah, oleh karenanya dia harus benar-benar di samping solusi. Ini kita berbicara solusi ketika orang tua sudah maksimal dan orang tua itu nggak bisa mengcover, mengetahui bagaimana kondisi anak-anaknya di luar sana. Sekolahnya, dia temannya dengan siapa, kemudian setelah pulang sekolah dia bersama dengan siapa, nggak akan bisa terpantau. Kecuali untuk sekarang ini misalnya si anak dimasukkan ke pondok pesantren, sedikit aman lah. Ya, walaupun terkadang kan ada juga kasus-kasus di pondok pesantren kan seperti itu dia. Nah, ini kita tidak pungkiri kan seperti itu. Atau nah, pondok pesantren yang cemas ini. Seperti itu dia. Nah, oleh karenanya apa solusinya? Solusinya yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW yang pernah disampaikan Nabi kepada Ibnu Abbas. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga syariat Allah itu bukan yang dijaga hanya kita. Tapi siapa? Anak-anak kita, istri kita, pasangan kita. Ya, bukan hanya sebatas kita saja. Tatkala kita menjaga ya hak-hak Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan menjaga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Karena kita nggak akan bisa memantau apa yang dilakukan istri kita di dalam rumah, apa yang dilakukan anak-anak kita di sekolahnya. Ya, seperti itu dia nggak akan bisa. Ya, dengan kondisi yang kita terbatas, cara kita bagaimana? Ya, itu tadi dengan cara menjaga ya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Jadi kecemasan solusinya adalah mencari tempat atau bi'ah lingkungan yang bisa menghilangkan kecemasan itu selama-lamanya, bukan sifatnya sementara. Kemudian kecemburuan yang hari ini harus benar-benar wajib dimiliki oleh orang tua. Karena begitu besarnya fitnah di saat sekarang ini. Nah, Allah a'lam. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan Ustaz, yang kita ketahui kan Umar radhiyallahu anhu ini kan punya karakter yang cukup apa ya kita bilang tegas lah gitu ya Ustaz. Atau kalau mau dibilang dengan keras gitu ya Ustaz. Keras dan tegas lah ya Ustaz ya. Dan apakah itu menjadi penghalang terhadap keluarga beliau baik istri atau anak-anaknya untuk mungkin ketika ada sesuatu yang pengen diceritain ke bapak jadi segan gitu. Karena kan ada karakter itu ya Bang. Iya, mungkin apakah itu jadi penghalang dan mungkin juga itu yang terjadi kan bisa aja kan anak-anak atau istri kan khawatir gitu bercerita dengan pemimpin keluarga karena karakter itu Ustaz. Apakah itu terjadi di Umar radhiyallahu anhu Ustaz? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika di luar ya tegas. Ketika di luar tegas. Tapi ketika di dalam rumah ia bersikap sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Nah, ya Allah alam terkait tentang riwayat ini, mungkin ini pernah disampaikan. Umar pernah dimarahi oleh istrinya. Ya, terkait dengan cerita ini. Ya, Umar pernah mendapatkan kalau bahasa kita repetan lah ya dengan istrinya, tapi diam. Ya, lalu para sahabat bertanya, "Kenapa engkau diam? Bagaimana aku tidak diam? Dia telah melahirkan anak untukku. Ya, dia telah memberikan makanan, menyiapkan semuanya untukku." Nah, artinya ketika berada di dalam rumah, ya sosoknya sebagai sosok seorang suami. Iya, ketika di luar jelas. Nah, apakah Umar bin Khattab tidak pernah berdialog dengan anak-anaknya? Jelas, kita pernah menyaksikan bagaimana Umar berdialog dengan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar pernah berada di dalam suatu majelis. Ini sahabat-sahabat senior. Dan kala itu Nabi bertanya. Ya, kala itu Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mengetahui satu pohon yang karakter pohon ini sama seperti seorang mukmin? Gak ada yang jawab. Lalu Ibnu Umar di dalam hatinya, dia pengen jawab, tapi malu. Mengingat yang di hadapan ini adalah orang sahabat-sahabat senior. Nah, dia tahu jawabannya. Jawabannya adalah pohon kurma. Nah, hal ini diceritakan kepada Umar bin Khattab. Ya, dia sampaikan kisahnya
berada di dalam majelis Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku tahu jawabannya, tapi karena memang yang hadir itu adalah sahabat-sahabat senior, aku malu mengatakannya. Apa kata Umar? Sungguh engkau menjawab pertanyaan Rasulullah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini kan ada komunikasi. Ya, bukan berarti ketegasan, kerasnya Umar itu pada akhirnya mengakibatkan anak-anaknya nggak berani komunikasi dengan Umar Khattab. Jadi tatkala masuk ke dalam rumah, ya seperti sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, tapi tatkala di luar, ya tatkala di luar, ya sebagai seorang pemimpin ketika beliau menjadi khalifah. Nah, demikian. Allah a'lam. Masya Allah. Gimana Bang Ika? Ini kan keterkaitan kaula muda ini kan sebenarnya kayak dibilang Ustadz, nanti dia jadi salah tempat gitu kalau mau curhat ya Ustadz ya. Kalau dia nggak dapat tempat curhat sama orang tuanya, curhat kemana kira-kira dia Bang? Ya, sebetulnya tadi Ustadz udah kasih kita tips ya, dan Masya Allah ternyata sebetulnya di Islam sudah ada satu hal yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan, dan bahasa sederhana mencari tempat yang aman. Tadi sudah disinggung adalah masjid. Sebetulnya juga di dalam pendekatan psikologi, supaya kita tidak melakukan perilaku beresiko, salah satu yang memang harus dituju itu adalah lingkungan yang sehat. Nah, dalam konteks ini, kalau dalam pelajaran yang tadi Ustadz kasih, adalah kita datanglah ke masjid gitu. Di masjidlah kita belajar banyak hal. Jadi mungkin kalau Ana lihat hari ini para pengurus masjid ini harus berpikir, jadi masjid itu hanya jangan dipergunakan untuk sholat fardu saja gitu, tapi untuk kajian-kajian yang lain yang terkait persoalan ini. Karena yang Ana lihat juga masih banyak para pengurus masjid ini belum terlalu banyak menyediakan, yang menghidupkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang di luar sholat fardu gitu, kajian-kajian yang rutin dan spesifik gitu, kajian yang mungkin ini menjadi masukan juga nih buat kita-kita atau para pendengar sekalian yang memang menjadi pengurus. Nah, kemudian sebetulnya ada satu modul yang pernah saya baca gitu terkait ketahanan keluarga dan ketahanan diri remaja. Jadi ada 3 hal yang memang rasa tadi bersinggungan dengan yang Ustadz jelaskan. Pertama, remaja itu harus punya yang namanya self regulation. Jadi regulasi diri dia harus punya. Apa itu regulasi diri? Kemampuan dia untuk mengembangkan dirinya tahan terhadap stres. Nah, dan itu kan harus dipelajari. Nah, problemnya memang hari ini di keluarga itu tidak ada yang memberi contoh untuk itu. Sebagaimana misalnya Umar mendapati contohnya dari Rasul dan dari para sahabat yang lain. Nah, remaja-remaja hari ini, contoh-contoh yang ada di sekitarnya, ya mungkin ada yang bagus gitu, tapi juga kebanyakan dari survei yang Ana lakukan kemarin, tidak ada sosok-sosok itu. Hingga akhirnya untuk memiliki regulasi diri yang baik itu tidak tersedia gitu pilihan-pilihannya itu. Nah, itu yang mungkin kalau misalnya tadi ditarik ke dalam konteks masjid, nah masjid kan pasti akan banyak contoh di situ, bagaimana orang-orang yang hadir di situ, bagaimana pengurus-pengurus masjid itu menyediakan program-program, misalnya menyajikan makanan, minuman untuk orang-orang yang ada di situ. Nah, ini kan menjadi hal-hal yang baik pada saat dia ada masalah datang ke masjid, dia punya jawabannya. Regulasi diri itu juga jadi penting. Nah, kemudian yang kedua adalah asertif. Asertif itu adalah kemampuan dia untuk kalau misalnya memang nggak baik, dia berani bilang baik. Kayak tadi Ustadz singgung itu, setegas-tegasnya Umar bin Khattab, begitu masuk ke rumah, anaknya mau ngobrol, dia ngobrol juga gitu. Dan itu kan keberanian yang harus dimiliki sama anak-anak muda. Nah, hari ini, anak-anak ini kemampuan untuk mengatakan, janganlah rokok ini, kan ini nggak bagus. Bagus kita tanya yuk ke guru BP atau kemana gitu. Itu nggak ada. Malah, ya udahlah. Coba dulu. Ya, itulah, cobalah dulu. Begitu dia nolak atau dia mencoba menjadi orang yang asertif, nggak mau, pasti dibilang gini sama temennya, nggak kawan lagi, nggak asiknya kau, kata. Terakhir bimbang dia. Nah, sehingga menjadi tinggal nunggu waktu aja hingga akhirnya dia yang tadinya punya asertif yang kuat, kalau terus-terusan di lingkungan yang tidak baik yang seperti Ustaz tadi bilang, ikut ke situ gitu. Nah, jadi udah 2 tuh, dia harus punya self regulation, dia harus punya asertif, satu lagi adalah dia mesti punya kemampuan reaching out, mewujudkan apa yang baik di dalam dirinya menjadi hal yang positif gitu. Kalau memang dia punya hobi olahraga, dicari olahraga yang positif, salurkan di situ. Kalau memang dia ketertarikan belajar kitab, mengaji, ya duduklah di pesantren, masuk ke situ gitu. Dan lagi-lagi peran orang tua di sini mengarahkan itu supaya bakat-bakat dan potensi-potensi yang ada atau minat-minat itu bisa muncul gitu. Karena kadang-kadang segala suatu hal yang positif itu tidak selalu mesti ada bakat. Tapi
konsistensi dan kalau bahasanya kita tetap di jalan Allah gitu kan, terus tawakal, jalanin aja itu, terus pasti ketemu dengan apa yang kita mau gitu. Nah problemnya hari ini di orang tua selalu bilangnya begini, pokoknya mama sama bapak nggak mau tahu, kamu harus sekolah di sini, kamu ikutin itu biar mama dan bapak sediakan semua kebutuhannya. Nah tidak coba berdialog dulu seperti yang tadi Ustadz bilang, kan harus ada tarik ulur gitu dengan anak-anak muda ini sehingga dia bisa punya nilai untuk, oh mak saya bagusnya di sini, bisa nggak bapak sama mama ini bantu saya untuk belajar, misalnya ada beberapa klien yang anak-anaknya memang dia meminta untuk, saya nggak mau lagi sekolah di sekolah konvensional, masukkan saya ke pesantren. Dan menariknya begitu ditanya, kenapa Anda pengen masuk pesantren? Orang tuanya nanya gitu. Waktu itu ditanya, kenapa bang anaknya mau? Ya dia pengen ngajarin saya, kata orang tuanya. Dia pengen ngajarin saya supaya saya bisa sholat lebih baik, bisa baca Quran. Jadi kebalik gitu. Harusnya orang tuanya yang menularkan itu, tapi anak akhirnya memberikan tekanan kepada orang tua, masukkan saya ke pesantren supaya saya bisa ngajarin bapak menjadi lebih baik. Artinya apa? Ada krisis model di situ. Jadi untuk punya self regulation dan asertif itu juga modelnya harus ada, dan anak-anak hari ini banyak yang tidak mendapat itu di dalam konteks keluarga. Nah, jadi 3 hal tadi itu sangat penting untuk membangun ketahanan dirinya gitu. Dan selain lingkungan yang positif tadi yang Ustadz bilang, jadi self regulation, asertif, dan reaching out ini menjadi modal sebetulnya untuk para remaja ini untuk menjadi individu yang baik. Kalau dari awal podcast spesial Kaula Muda ini diikutin udah banyak role modelnya Ustadz, tinggal pilih Ustadz. Dari pembahasan tentang Ali bin Abi Thalib segala macam, dan ini sudah sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, udah banyak, tinggal pilih ya Ustadz. Salah satu aja dipilih, diikutin cara hidupnya, insya Allah ya Ustadz. Tapi Ustadz silakan Ustadz, lanjutkan Ustadz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ustadz. Nah, berbicara tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang memang tidak akan habis-habisnya kita melihat keistimewaan beliau, karena memang beliau ini adalah seorang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keistimewaan Umar bin Khattab, tentunya ini punya sebab. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah. Karomah ini kejadian luar biasa, khariqul adah, sesuatu yang memang di luar dari batas kemampuan manusia. Ya, dan ini semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas siapa? Atas wali-walinya. Ya, atas wali-walinya. Jadi ini kemampuan yang tidak bisa dilatih, tidak bisa diusahakan, tidak bisa diturunkan, bukan diwarisi. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari 2 hal. Ya, ini didapat dari 2 hal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih hati. Siapa yang dikatakan wali Allah itu? Allah katakan di dalam surat Yunus ayat yang ke-62-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa ini adalah modal mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada pilihan bagi anak-anak muda sekarang untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala fitnah yang ada, kecuali dengan 2 hal ini, pendekatan dengan 2 hal ini. Ya. Sehingga dengan apa yang disampaikan harus disampaikan oleh Bang Eka tadi, masjid itu bukan hanya sebagai sarana untuk sholat saja. Tapi coba dijadikan wadah yang memang di sana berkumpul anak-anak mudanya untuk sesuatu yang positif. Mudah-mudahan ini bisa jadi program nanti untuk masjid yang tengah dibangunkan seperti itu. Ada model khusus yang mengumpulkan anak-anak. Memang kreativitas anak-anak muda tentunya sesuai dengan syariat. Ya, bukan pula di sana ada masjid, di sana ada konser band, enggak pula seperti itu. Ini bahaya. Ya, karena ini udah pernah kita singgung, yang namanya musik itu identik dengan khamar. Ya, identik dengan kemaksiatan yang lain. Ya, kita cari yang sesuai dengan syariat. Nah, untuk mengumpulkan anak-anak muda yang punya bakat kreativitas, yang ini kita buat jadi bi'ah, lingkungan khusus seperti itu dia. Nah, jadi 2 hal ini, iman dan amalan soleh, ini nggak akan bisa terpisahkan. Dan dengan 2 hal ini pula lah kewalian akan diperoleh.
Dan ketika seorang itu sudah menjadi wali Allah dengan dua hal ini, maka di sana akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda itu ketika dia bisa melindungi dirinya, ya, ketika dia bisa menahan, ketika dia bisa menghilangkan, menolak ajakan-ajakan yang tidak baik untuk dirinya, itu karena dua hal tadi. Karena keimanannya dan amalan solehnya. Nah, kalau yang seperti ini dibangun, maka ajakan-ajakan untuk melakukan yang tidak baik ini bisa dihindari. Nah, salah satu karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar ini berada di Madinah dan beliau mengutus pasukan khusus, ya, untuk memerangi daerah orang-orang musyrikin. Dan kala itu pimpinannya bernama Sariyah. Nah, di hadapan para sahabat, Umar mengatakan kepada pasukan khususnya yang telah diutus, yang beliau di Madinah, pasukannya di tempat yang lain. Allah tampakkan, wahai Sariyah, pergilah ke gunung. Wahai Sariyah, pergilah ke gunung, sampai 3 kali. Orangnya di Madinah, yang dituju di tempat yang lain. Mereka dengar suara. Mereka mendengar sumber suara, kemudian mereka lakukan apa yang diperintahkan, mereka mundur, ya, naik ke atas gunung, kemudian dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Akhirnya mereka menang. Singkatnya, pasukan ini pun kembali ke Madinah. Ya, lalu Umar bertanya kepada mereka tentang sepak terjang mereka di dalam melawan orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tatkala kami berada dalam situasi genting dan kami telah terdesak oleh pasukan musyrikin, tiba-tiba kami terdengar suara. Kami mendengar suara yang mengatakan, wahai Sariyah, pergilah ke gunung. 3 kali. Ya, ucapan itu kami dengar 3 kali sampai pada akhirnya kami mengikuti, ya, saran tersebut. Kami naik ke atas gunung, kemudian bisa melakukan serangan balik, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemenangan. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan berkaitan tentang kisah ini, setelah salah seorang dari kami mengucapkan, yang hadir pada saat itu mendengarkan ucapan pasukan-pasukan khusus, sungguh engkau pernah mengatakannya demikian. Jadi laki-laki ini melihat ke wajah Umar, ya, yang apa yang diucapkan oleh tentara-tentara khusus ini dengan mengatakan, sungguh engkau pernah mengatakan yang demikian. Jadi Umar berada di Madinah, pasukannya di tempat yang lain, tapi pasukan ini mendengar suara Umar bin Khattab. Ini namanya karomah. Yang pada saat itu tidak ada alat komunikasi. Belum ada WA. Ya? Belum ada WA. Iya. Demikian. Jadi karena kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ini faedahnya. Kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya karomah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang muslim adalah istiqomah berada di atas agama Allah. Ini karomah yang paling utama yang Allah berikan kepada seorang muslim adalah istiqomah. Nah, hanya saja kalau istiqomahnya anak muda sekarang yang garisnya garis bengkok, ya, ujung-ujungnya istiqomah dia menggunakan obat terlarang. Apapun caranya harus didapatkan, kan seperti itu. Iya. Nah, coba istiqomahnya yang seperti itu dipertahankan dalam perkara yang baik. Ya, dalam perkara yang baik. Nah, tentunya agar dia bisa istiqomah seperti itu, 2 hal ini harus dia pertahankan, iman dan amalan soleh. Nah, iman dan amalan soleh ini akan terpupuk ketika dia mendapatkan bi'ah, lingkungan yang mendukung. Lagi-lagi problematikanya adalah lingkungan. Ya, lingkungan. Ya, makanya peran penting orang tua melihat lingkungan anak bagaimana. Tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa tidak. Jadi anak itu kembali lagi dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dan orang tuanya lah yang membuat bi'ah dia menjadi berubah. Ya, apa yang akan dibuat oleh orang tua terhadap anaknya ini? Yahudi kah? Nasrani kah? Majusi kah? Atau dia pertahankan fitrahnya, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR penting. Kalau sudah terjadi, ya, kalau sudah terjadi, maka
orang tua harus punya langkah cepat untuk mengembalikan anaknya kembali kepada fitrahnya. Nah, seperti itu dia. Ini faedah yang bisa kita ambil di poin yang kedua ini. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan baiklah, sebelum menanggapi, pasti ada mau menanggapi udah ya Bang? Ya. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya dan ibu saya sakit, sudah berobat kemana-mana. Saya pengen kami itu diruqyah, cuma kami takut dengan yang hadis tentang orang yang meminta ruqyah. Gimana Ustaz hukumnya minta ruqyah? Mohon doa Ustaz untuk kesembuhan kami. Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung memberikan kesembuhan kepada penanya dan ibunya. Nah, terkait dengan minta ruqyah. Hukum minta ruqyah ini boleh. Ya, kalaulah memang itu dibutuhkan. Walaupun memang ada hadis yang menyebabkan seseorang itu gugur mendapatkan tiket masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi kalau ini sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang memang sangat dibutuhkan, maka ini boleh. Sehingga bagaimana caranya? Ya, silahkan dia dengan menempuh cara yang lain, amalan-amalan yang lain, ya, menuju mencari rahmat Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Seperti itu dia. Hanya saja yang bab seperti ini, ya Allah alam, yang memang dia salah satu syarat masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah humul ladina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Nah, kalaulah memang bisa meruqyah diri sendiri, itu lebih baik. Ya, sehingga ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Ya, apa yang menyebabkan seorang itu gugur mendapatkan tiket surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dengan minta diruqyah? Karena terkadang ketawakalan seorang itu kepada si peruqyah. Ya, bersandar kepada peruqyah. Inilah yang menyebabkan hal yang mengurangi ketawakalannya. Dan tawakal itu bagian dari tauhid, seperti itu dia. Jadi sarannya, ya, coba meruqyah diri sendiri dengan cara apa? Dengan cara rutin membaca Al-Quran, khususnya ayat-ayat ruqyah, walaupun semua ayat itu bermanfaat. Ya, terutama surat Al-Baqarah, ayat kursi, ya, 2 ayat terakhir, kemudian 3 kulhu, ini rutin diamalkan. Ya, kemudian dengan menjaga zikir pagi dan petang. Namun pun kalau kondisinya nggak sanggup, harus ada minta pertolongan kepada peruqyah. Yang pertama, tidak boleh menyandarkan kesembuhan itu dengan si peruqyah. Ya, sandarkan kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya bagian dari sebab ikhtiar kita, tapi tetap sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Dan berusahalah mencari surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lain. Nah, demikian. Jadi boleh hukumnya, bukan haram, ya, bukan haram, namun yang seperti ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Bang Eka, karomah Bang tadi, faedah dari Ustaz nih. Ini kalau bahasa kaula muda mungkin ajaib lah ya Bang. Iya. Suka yang ajaib-ajaib anak muda ini Bang. Nah, jadi dari penjelasan tadi sih, Ana lebih ke 2 hal ya. Jadi ada satu di sisi orang tua, satu di sisi anak-anak remajanya. Nah, khusus untuk orang tua memang apapun ceritanya, orang tua tuh harus menjadi sumber dan referensi utama dan pertama anak-anak untuk semua hal, untuk urusan agama, urusan pengetahuan umum, pengetahuan yang lain-lain. Nah, yang jadi tantangan di kita hari ini adalah orang tua itu seringkali tidak menjadi sumber dan informasi yang utama serta pertama itu. Nah ini yang akhirnya membuka ruang untuk anak-anak ini mencari di luar rumah. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar. Nah pada saat anak itu membawa sesuatu dari luar, yang katakanlah pengetahuan ataupun kemampuan yang mau dikomunikasikan dengan orang tua nggak siap untuk menerima itu. Ya perbedaan kayak pengetahuan teknologi misalnya itu kan juga terjadi, dan banyak klien-klien yang pernah tangan itu, mohon maaf bisa nipu-nipu orang tua, kan orang tua nggak melek teknologi gitu. Akhirnya dimanfaatkan kekurang pahaman orang tua terhadap teknologi itu, ya beli barangnya harusnya berapa jadi berapa. Nah itu terjadi gitu. Nah makanya kenapa tadi Ustaz juga menyinggung untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif itu ya memang mau nggak mau si orang tua harus punya banyak sumber daya gitu. Dan hari ini sumber daya itu tidak ada di orang tua. Jadi di satu sisi mungkin kita bisa melihat juga
bagaimana kerentanannya anak-anak muda ini, karena memang orang tua itu tidak menjadi ruang dan tempat untuk bertanya yang baik lah, artinya banyak orang-orang tua juga yang minim pengetahuannya. Nah makanya di sisi orang tua, Ana sih kalau boleh menyarankan ya kita mulai banyak membaca lah, baik itu ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, supaya anak-anak ini juga bisa kita berikan referensi-referensi dan pengetahuan yang memang sesuai syariat tentunya yang kita harapkan gitu. Yang saya sedih juga tadi Ustadz bilang bahwa jadi ini fenomena yang nyata gitu, orang tua yang mengizinkan anak-anaknya keluar malam, bahkan tidak menggunakan pakaian yang syar'i. Itu kalau anak tengok gitu kalau mau pulang tuh ke kawasan Johor, waduh, yang pelukan lah, masya Allah. Jadi kita juga ngelihat kadang-kadang kok jadi serem gitu ya, artinya tidak ada pendidikan dan tidak ada rasa cemburu yang tadi itu. Dan orang tua dengan bangganya lagi pernah bilang ke anak tuh, ya nggak apa-apa itu udah lagi deket katanya, sebentar lagi mau nikah ini. Astagfirullahaladzim, mana bilang dalam hati kok nggak paham gitu area-area yang seperti ini. Dan tadi Ustadz bilang justru dengan kelonggaran yang tanda kutip sebetulnya tidak harus dijalankan oleh orang tua, akhirnya jalan masuk maksiatnya dari situ. Dan ini yang memang menjadi PR terbesar kita di orang tua. Nah, kalau di anak-anak mudanya memang tentu yang tadi tentang asertif, kemudian reaching out dan juga self regulation. Kalau lah misalnya memang di sekolah ini tidak bisa mendapat hal seperti itu, ya mau nggak mau kita mesti mencari di luar sekolah gitu. Dan lagi-lagi sumber yang pertama itu ya kita harus sama orang tua. Jangan dulu kemana-mana gitu. Nah kalau dari riset yang kemarin dilakukan oleh Universitas Indonesia, itu kebanyakan anak-anak muda ini 90% lebih Bang Usul dan Ustadz itu lebih cenderung nyaman menceritakan segala sesuatunya ke temennya. Sementara kan temennya ini kita juga belum tahu bagaimana kedalaman pengetahuannya, informasinya. Nah ini jadi untuk anak-anak muda hari ini, apabila kita mengalami rasa cemas, rasa panik, kemudian juga ingin tahu sesuatu, ada persoalan, entah itu stres atau depresi, bertanya sama orang tua gitu. Ketuk pintunya kamarnya gitu, ngobrol di waktu makan, di waktu pagi pas sarapan misalnya, atau di waktu-waktu tertentu, ceritakan itu gitu. Jadilah anak-anak muda yang memiliki sifat asertif, kalau ngomong senyaman mungkin gitu, mulai membiasakan. Karena kita memahami bahwa tidak ada orang tua yang buruk, pasti sekeras-kerasnya orang tua ngomong, manfaat positif lebih banyak gitu. Tapi kalau teman, sebaik-baiknya teman dia belum tentu dia memberi manfaat. Kadang-kadang dengan ya kelihatannya memang baik gitu, tapi di belakang itu kita nggak pernah tahu. Tapi kalau orang tua insya Allah tidak ada udang di balik batu lah gitu istilah. Kalau memang beliau orang-orang tua ini menceritakan sesuatu, pasti memang untuk kepentingan terbaik untuk anak-anaknya. Jadi dua hal itu yang memang tadi memperkuat apa yang Ustadz jelaskan, bahwa semakin meyakinkan anak pribadi juga nih Ustadz, artinya memang pendidikan-pendidikan untuk di anak-anak remaja ini terkait kesehatan mental maupun penyalahgunaan narkoba supaya bisa membentuk ini ya sumbernya mesti dari orang tua, baru anak-anak itu bisa sehat. Termasuk yang ajaib-ajaib kita disaksikan oleh kaula muda kita ini di kawan-kawannya, diceritakan aja ke orang tua nggak apa-apa ya Pak. Kok temennya ajaib ini ya Pak, ya. Kemarin dia abis narik ini kok jadi kayak gini. Nah. Gak apa-apa diceritakan aja ya sebagai sampel mungkin ya, tapi ya itu mungkin untuk kasih tahu orang tua supaya aware juga mungkin di satu sisi bahwa ada dunia sama siapa dia berkawan, ini kan jadi gitu orang tuanya Ustaz. Memilih teman yang tadi Ustaz bilang tuh kan gitu. Kalau naik sepeda motor sambil tidur itu udah pakai kacau lah itu. Obat oles nyamuk nggak gitu ya, tiba-tiba harusnya kemana malah jalannya kemana, kan ini banyak yang kejadian kayak gitu-gitu tuh anak-anak muda. Masalahnya tadi banyak juga anak-anak muda kita yang sungkan dia cerita sama orang tuanya, padahal banyak sebenarnya yang aneh yang dilihatnya gitu ya Bang. Ya itu karena memang kemampuan asertif itu juga ternyata harus dilatih, apalagi kalau misalnya memang keluarganya itu keluarga yang memang pola asuh dan komunikasinya itu memang tidak dibangun atau dipelajari bareng-bareng gitu. Pokoknya kalau mama bilang ini gitu kan, ada kadang-kadang model komunikasi begitu. Nggak mau dibantah gitu. Padahal kan sebetulnya bukan membantah si anak itu, hanya ini ada yang saya nggak paham. Cemana ini mak gitu. Nah orang udahlah nggak usah banyak kali cerita, kalau udah masih anak-anak muda ini belajar aja yang betul. Ya tapi kan justru itu bagian dari belajarnya dia, karena dia ada hal yang ingin dia tahu, dia tanya. Nah itu makanya kenapa orang tua tuh harus siap itu menjadi sumber informasi utama dan pertama dari anak-anak ini. Jadi jangan ada istilah
Lah cari-cari sana gitu, cari sendiri gitu. Kalaupun mau misalnya kalau kita belajar komunikasi, aduh, bilang aja gitu minta maaf gitu. Kalau belum tahu. Oh, maaf, nah hari ini kayaknya Bapak belum tahu ini. Boleh Bapak minta waktu dulu untuk cari tahu ini. Nanti begitu tahu kita ngobrol lagi. Kan nggak ada salahnya gitu. Jadi nggak perlu gengsi gitu orang tua kalau memang ada hal yang tidak tahu ya akui itu gitu. Dan itu kan suri toladan sebetulnya bagaimana kita ngajarin anak-anak kalau memang tidak ada kemampuan di kita sudah akui dulu gitu. Jadi PR kita bukan PR anak ya Bang? Iyalah. Itu PR kalian itu. Nah, kebanyakan kan gitu. Kalian carilah sendiri nanti kasih tahu lah Bapak katanya kan kebalik gitu. Nah ini mudah-mudahan ya itu penjelasan tadi gitu dan kita jadi dapat faedah-faedah gitu bahwa memang tugas kita sebagai orang tua nih Bang Usul kan Bang Usul orang tua juga ya. Iya Bang. Nah ini PR-nya kita cari banyak informasi dan ilmu supaya anak-anak kita juga bisa dapat referensi yang baik lah. Insya Allah. Anak-anak kecil sekarang pun pertanyaannya ngeri-ngeri ya Bang? Aduh, Masya Allah lah. Masya Allah. Ya yang seperti itu benar adanya. Gitu. Iya dan Jadi betul. ada salah seorang ikhwan nanya ke kita, Ustaz, anak saya seperti ini nanyanya ke saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Nah, gimana itu Ustaz? Iya itu PR antum harus belajar terus. Nah jadi aneh-aneh anak TK yang pertanyaannya aneh-aneh. Ya kenapa kakek meninggal? Berarti Allah jahat. Nah, kan seperti itu. Ini kan anak itu kan melihatnya yang memang yang dohir aja. Ya sampai kakeknya meninggal berarti Allah jahat. Nah seperti itu dia. Ini orang tua harus bisa jawab. Iya. Jangan kata udah diem aja. Nggak bisa. Iya. Dia akan cari tahu gitu. Dia akan cari tahu dan ketika dia nggak mendapatkan dari orang tuanya, dia sudah simpulkan orang tuaku nggak ngerti ini. Ya seperti itu. Maka kewajiban orang tua, walaupun dia sudah belajar ya sampai perguruan tinggi, masalah ini juga harus dia pahami. Ya perkara-perkara agama yang ini muncul yang makanya kan para sahabat itu sangat menanti-nanti pertanyaan dari Arab Badui. Kenapa? Karena pertanyaannya aneh-aneh. Mengingat para sahabat itu mereka tidak membebani sesuatu yang memang mereka tidak mampu. Sehingga pertanyaan yang datang dari para sahabat itu ya bagaimana kebaikan keburukan seperti itu dia. Tapi orang Arab Badui ini yang membuat Anas bin Malik senang. Ya, kapan terjadinya hari kiamat? Ini nggak pernah ditanyakan para sahabat yang dekat dengan Nabi. Ini ditanyakan oleh orang Arab Badui. Nabi hanya menyebutkan apa yang telah engkau siapkan dengan kedatangan hari kiamat. Lalu jawabannya inilah yang membuat dia senang. Anas bin Malik senang. Yang aku siapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi mereka nunggu nih. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh supaya apa? Dapat faedah. Ya, dan itu pula lah yang mungkin dikeluarkan oleh anak-anak kita. Pertanyaan yang aneh-aneh dan tugas orang tua harus cari tahu faedahnya belajar. Ya, faedahnya harus belajar menjadi orang tua. Jadi tidak terbatas dia belajarnya di sekolah saja. Tapi ya silakan dia diskusi, silakan dia menghadiri majelis ilmu. Nah, berbicara tentang keajaibannya. Ya, kenal amazing kata anak-anak muda sekarang. Oh, Masya Allah nih, lihat kawannya nggak mempan dibacok. Ya. Ini dua hal nih. Ya, dua hal. Kalau dia nggak menggunakan obat-obat terlarang, oh ini pasti ada ajiannya nih, ada yang dibaca. Salah alamat. Akhirnya si anak dua hal yang tadinya maksiat ini syirik. Ya, maksiat tadi apa? Menggunakan obat-obat terlarang. Yang syirik tadi apa? Pengabdiannya kepada jin. Ya, melakukan ritual-ritual tertentu. Apalagi sekarang ya beberapa pekan yang lalu kita lihatlah anak-anak SMA yang bersinggungan ujung-ujungnya pembunuhan. Iya. Dan ini terjadi kan? Ini terjadi seperti itu dia. Nah, sehingga ketika mulai lagi perilaku tawuran-tawuran seperti ini, ujung-ujungnya mereka harus menyiapkan sesuatu. Apa yang mereka siapkan? Oh, gimana supaya kebal dibacok. Dan mereka mulailah menuntut yang sesuatu yang memang nggak benar. Nah, yang tadinya ini dosa besar, maksiat, yang ini merupakan kesyirikan. Ujung-ujungnya ke situ. Demikian. Ya, oh itu cocok itu pakai ajimat ini, pakai penangkal ini. Ya, kemudian ini ritualnya dan selanjutnya. Ya, bertambah berbahaya. Tapi kalau mereka tinggalkan ini nggak benar, itu nggak benar, kita tinggalkan bi'ah ini, kita buat bi'ah yang baru.
Ya, itu lebih selamat. Selamat bagi semuanya. Nah, seperti itu dia. Itulah yang pemikiran ringkas berkaitan tentang keajaiban tadi. Ya, kalau tidak dibimbing dengan baik, yang terjadi seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ustaz, boleh di-spill atau dijabarin dikit Ustaz tentang karomah atau yang ajaib-ajaib tadi untuk kaula muda kita biar tahu atau bisa mengidentifikasi gitu ya Bang. Ini betul karomah atau bantuan tadi jin atau apa tadi, walaupun tadi Ustaz udah ngasih sedikit clue bahwasannya ada iman dan amal soleh di situ. Ya benar. Karomah itu hanya Allah berikan kepada wali-walinya. Wali-wali Allah tentunya. Siapa wali Allah itu? Allah telah menyebutkan tadi di dalam surat Yunus ayat yang ke-62. Ya, ayat 62 63, wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Iman itu kaitannya dengan amalan-amalan hati, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, hari akhir. Sementara takwa itu amalan-amalan yang zahir. Salat, puasa, sedekah, zakat, dan seterusnya. Nah, ketika ini dikombinasikan, ya, yang dia benar-benar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas keimanan, Allah nggak akan biarkan seorang hamba itu tidak ditolong oleh Allah. Dan pertolongan Allah inilah yang disebut dengan karomah. Kepada siapa? Kepada walinya. Dan karomah itu adalah kejadian luar biasa yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa diusahakan, karena ini hadir dengan sendirinya. Ya, hadir dengan sendirinya. Seperti itu. Dan ini tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Mungkin kita dalam kondisi yang genting nih, dalam kondisi yang sulit, ya, terjadi kecelakaan misalnya, terjadi kecelakaan yang memang kemungkinan besar orang-orang yang berada di kendaraan itu bakal meninggal dunia. Seperti kecelakaan dengan kereta api misalnya, mobil dengan kereta api, begitu kencangnya sampai ya mobil itu terpelanting jauh beberapa meter. Nah, ternyata di antara penumpang yang ada di dalam mobil itu hanya ada satu yang selamat. Boleh jadi dia adalah orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara logika orang yang seperti itu pasti akan meninggal dunia. Habis berkeping-keping misalnya. Nah, coba ini dilakukan untuk yang kedua kali. Jangan ya Ustaz. Selesai. Nah, ngetes. Artinya ini hanya saat itu saja. Ya, hanya saat itu saja. Ya, teman cerita pernah seperti itu, kecelakaan. Dia naik bus. Ya, dia naik bus, terjadi kecelakaan, dia orang-orang terluka semua, kaca-kaca jendela pecah. Dia alhamdulillah tidak ada sedikit pun serpihan kaca yang mengenanya. Dan boleh jadi ini merupakan ya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Ya, karena apa? Karena keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang memang luar biasa, dan ini hanya orang yang beriman. Namun kalau kita melihat dia ini jarang sholat, ya, baca Quran juga nggak bisa, kemudian ketika dia dibacok nggak mempan, apakah ini dikatakan wali? Enggak. Ini bukan wali Allah. Ya, boleh jadi ini walinya syaitan. Ya, syaitan yang melindunginya. Dengan seperti itu dia menjadi lebih bangga. Ya, dengan seperti itu dia menjadi lebih bangga. Dan ada orang yang menuntut demikian. Ya, dia nggak mempan untuk dibacok. Dia nggak mempan dipukuli habis-habisan, direndam ke dalam selokan, semuanya pergi, ya, semuanya sudah pergi, dia muncul lagi dalam kondisi aman-aman aja. Nah, seperti itu dia. Jadi orang yang seperti ini apakah dikatakan dia wali Allah? Belum tentu. Ya, karena apa? Karena boleh jadi dia bukan orang yang beriman dan bertakwa. Syaratnya yang menjadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, dan ini merupakan amalan-amalan hati, dan orang-orang yang bertakwa yang ini merupakan amalan-amalan badan, ya, zahirnya seperti itu. Ini harus dikombinasikan, ya, sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ini waktu masih banyak ya. Dan kalau di anak-anak muda kita juga kadang sesuatu zat-zat itu bisa dipakai juga sebenarnya ke arah positif kadang-kadang ya Bang ya. Iya, ada beberapa juga, ya. sih sebetulnya. Karena tapi memang itu juga salah juga. Pada dasarnya kan gini, kalau misalnya memang dia menggunakan katakanlah zat psikoaktif lah atau narkoba ini, apabila memang tidak ada lagi obat,
yang untuk sakitnya itu ana rasa secara syar'i juga mungkin diperizinkan kan gitu, dan memang si narkoba ini atau zat psikoaktif ini dasarnya memang didesain untuk dunia medis. Nah, problemnya gini misalnya nih, kita ambil salah satu contoh. Orang punya masalah gangguan kecemasan lah atau sulit tidur. Udah dicoba di terapi apapun susah gitu kan, dan akhirnya terapis merekomendasikan untuk farmakoterapi menggunakan obat-obatan misalnya. Begitu obat itu dikonsumsi, dia rileks gitu dan bisa beristirahat. Tapi itu kan di bawah kontrol. Nah, akhirnya itu kan bisa menjadi hal yang positif. Nah, problemnya hari ini dia nggak mengalami gangguan kecemasan. Dia tidurnya baik-baik saja, malah berlebih gitu jam tidur tuh. Pakai obat itu. Ini kan jadi penyalahgunaan yang jadi repot akhirnya gitu. Dan ya contoh kayak di survei yang Anda lakukan tadi, obat batuk, coba bayangkan kan kita nggak, kalau kita kan batuk kadang-kadang pas waktu batuk pun nggak mau minum obat batuk tuh karena ngantuk atau bikin orang nggak kehilangan konsentrasi. Ini dia nggak batuk, minum obat batuk, dan minumnya nggak satu. Ada yang sekali minum 10 saset, ada yang 5 tablet, kan yang enggak aja gitu yang dibikinnya. Nah, masalahnya dari mana mereka tahu? Ya itu dari teman-temannya itu. Jadi kawannya bilang, pening, payah tidur, nah cobain ini nih. Nah, dia karena minim literasi akhirnya dicoba. Begitu mau ngomong sama orang tua nanya juga takut misalnya. Akhirnya ya udahlah, apa yang ada di depan dia yang dikasih tahu temennya dipakai. Nah, jadi sebetulnya zat psikoaktif memang di beberapa dunia medis memang dikontrol dan sangat ketat, dan hari ini kan nggak boleh kita beli ke apotek itu kalau nggak ada resep. Dan resep itu untuk zat-zat psikoaktif nggak boleh di-copy resep tuh. Karena zaman dulu tuh sering kejadian resepnya di-copy gitu. Nanti dia ada yang lebih jahat lagi, dipalsukan gitu si resepnya itu untuk dapat obat itu berulang kali. Sementara kan obat ini nggak boleh terus-terusan, ada batas waktunya. Selain ada dosis, ada rentang waktunya gitu. Dipertahankan berapa mili, misalnya baru nanti diturunkan sampai dosisnya 0. Nah, problemnya hari ini di anak-anak muda sudahlah mengkonsumsinya sembarangan, dia mengakses obatnya pun tidak di tempat yang semestinya. Nah, problemnya lagi ada dicontohkan pula sama pabrik figur ini. Itu contoh itu tuh yang akhirnya jadi si fulan pakai begini, belinya di sini ternyata bisa produktif. Kan itu yang dipotret. Karena permasalahannya di anak-anak muda ini kan butuh role model, dan kalau kita kembali tadi ke cerita Umar bin Khattab, modelnya bagus yang Umar punya. Hari ini anak muda modelnya Masya Allah kan modelnya tuh beragam gitu. Ada yang bagus, ada yang di tengah, ada yang istilahnya ya antik-antik gitu kan. Nah, ini yang akhirnya dipotret. Nah, sementara usia remaja itu memang usia waktunya menyortir. Nah, pada saat sortirannya lebih banyak yang mungkin kurang baik, ya akhirnya dia akan bilang, udahlah kita ikutin aja yang ini daripada nggak ada contoh yang kita ambil sama sekali. Nah, itu yang sebetulnya yang tadi Ustadz bilang, sebetulnya semua hal yang baik itu ada. Hanya mungkin kita aja belum mencari tahu caranya dan belum tahu ada di mana tempatnya. Nah, salah satu yang berperan di situ kan pada dalam konteks remaja, orang tua itu memang. Ya, Anda ngalamin dulu gitu waktu zaman kecil dulu, sampai orang tua tuh kalau ada teman-teman, pokoknya mainnya di rumah. Pulang sekolah, kamu bawa teman-temanmu sebanyak-banyaknya di rumah. Biar nanti mama masakan semuanya. Dimasakin. Nah, terus nanti ibu nanya, bapaknya kerja di mana? Ibunya kerja apa? Disortir satu-satu. Begitu selesai pada pulang nih si teman-teman, akhirnya mama cerita kan, kayaknya kamu nggak usah sama si fulan ini deh. Kenapa? Ya, itu nongkrongnya di tempat yang nggak jelas. Bapaknya aja kerjanya kayak gitu, sebentar di sana, sebentar di sini. Sering nongkrong di tempat A yang mama tahu itu sebetulnya tempat maksiat. Jadi kan disortir akhirnya. Kayaknya lebih baik kamu sama sini aja. Oh iya ya. Oh ya udah. Akhirnya kita jadi ada warning gitu. Nah, hari ini kan enggak di anak-anak zaman sekarang. Yang penting mama percaya kamu udah tahu mana yang benar, mana yang enggak. Terserah kamu, kan gitu. Ujungnya terserah. Nah, terserah itu yang akhirnya dipotret sama anak-anak. Bapak saya aja nggak pernah protes kok, udah memberikan kepercayaan. Padahal mungkin terserahnya di situ bukan itu maksudnya. Tapi karena kedangkalan pemahaman akhirnya jadi bablas.
Dan itu yang banyak terjadi hari ini. Masya Allah. Lepas kunci orang tuanya ya. Nah, kalau rental mobil pun kan hati-hati juga ditempelin apa tuh kan, pas kunci itu ditempelin alat ya. Ada GPS ya. Baik, Ustaz. Ustaz masih ada Ustaz terkait pembahasan Umar bin Oh, Khattab? masih banyak. Masih banyak ya, Ya, Ustaz. kalau kita karena masih tuangkan banyak semua itulah ini. Ustaz. Ya. Karena masih banyak lah kita pecah untuk di episode selanjutnya Iya, Ustaz. benar. Jadi mungkin terakhir Ustaz, nasihat lah bagi kaula muda kita ini, dan kita kan sudah hampir memasuki Ramadan nih kan Ustaz. Iya. Mungkin boleh juga nasihat Ustaz untuk apa yang mesti, atau kebiasaan atau habit apa yang mesti dipersiapkan dari mulai pertengahan Rajab ini ke Sya'ban sampai masuknya Ramadan, supaya ya jangan lagi keluar dari Ramadan yang kaula mudanya itu yang kayak gini-gini lagi gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Para ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Dan bulan Sya'ban itu bulan menyirami, sementara bulan Ramadan itu adalah bulan memanen hasil. Artinya apa? Dari bulan Rajab ini kita sudah mulai. Ya, walaupun sebelum-sebelumnya sudah dimulai kan, seperti itu dia. Namun dari bulan inilah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai diperbaiki segala sesuatunya. Dan di bulan Sya'ban sudah mulai ditingkatkan. Dan di bulan Ramadan itulah bulan di mana bulannya ahli ibadah. Ya, jadi mulailah latihan. Ya, ibarat ya orang-orang yang olahraga, ya berenang pun punya pemanasannya juga kan, seperti itu dia. Ada pemanasannya supaya nggak kaku badan tuh. Nah, demikian. Nah, seperti itu juga sebelum kita memasuki Ramadan ada warming up-nya dulu dia, latihan-latihannya. Supaya ketika nanti masuk Ramadan ya kita sudah biasa, puasanya sudah terbiasa, baca Qur'annya sudah terbiasa, sedekahnya sudah terbiasa. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu bulan panen. Panen bagi siapa? Panen bagi orang-orang yang bersemangat ibadah. Kemudian lebih memperbanyak apa? Seringlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertobat kepada Allah, kemudian membatasi diri dari pergaulan-pergaulan yang memang nggak bermanfaat. Karenanya Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuh ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Mulai mengurangi aktivitas yang tidak bermanfaat. Karena kita punya progres, kita punya tujuan mulia nanti. Dan itu dipersiapkan dari sekarang. Nah, bagi pemuda-pemuda yang masih mengkonsumsi itu semua, sadarilah ya, yang namanya kematian itu bukan hanya di waktu tua. Ya, inilah waktu-waktu kita untuk memperbaiki diri, membenahi diri. Ya, selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, segera bertobat, dan Allah senang dengan taubat kita, dengan taubat seorang hamba. Begitu senangnya Allah dengan taubatnya seorang hamba. Ya, dan Allah menunggu taubatnya seorang hamba. Maka datanglah dalam penantian Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu senang dengan hambanya. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyaklah berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan berharap diperjumpakan dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa lebih maksimal memperbaiki amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Mungkin ini nasihat untuk para pemuda dan kita semua. Allah a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan Bang Eka jazakumullah khairan, dan para pemirsa Rosyad TV juga para pendengar Radio Stream dan Mengaji. Kita akan lanjutkan podcast spesial Kaula Muda kita insya Allah di pekan depan, masih di jam yang sama, di hari yang sama. Tentunya nanti kalau memang Bang Eka juga lapang, kita akan hadirkan kembali. Dan jika ada pertanyaan terkait konseling adiksi ya Bang, konseling adiksi, bisa mempersiapkan pertanyaannya dan di WhatsApp ke WhatsApp-nya Medan Mengaji atau ke Rosyad TV. Baik, itu aja, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Segala kekurangan kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.